Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya tentu mengerti dan mengenal atau mengalami sendiri. Suatu ketika mengalami kesulitan luar biasa, seperti tidak ada solusi atau jalan keluarnya. Tetapi entah bagaimana dengan usaha, dengan berdoa, dengan apa saja, persoalan itu bisa berlalu dan kita menjadi lebih ringan, lebih tenang. Kita mengenal orang yang mengalami seperti itu, mungkin kita juga mengalaminya sendiri. Intinya adalah, memang dalam kehidupan ini ada suka dan duka. Ada derita, ada saat low, ada saat high, ada saat di atas, ada saat di bawah. Silih berganti, roda berputar. Dan kalau saya merenungkan, sebetulnya kita ini dominannya baik. Dominannya itu sehat. Sakit, mengatakan, waduh saya itu sakit sampai berhari-hari. Sampai berminggu-minggu, sampai sebulan sakit. Itu sudah lama sekali itu sakit sebulan itu. Sehatnya itu bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Tapi sakit sebulan itu rasanya lama sekali. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa kita itu dominannya itu sehat. Dominannya itu baik. Demikian juga kalau mengalami kesulitan besar. Wah, sampai tidak bisa tidur. Tapi mungkin ya 2-3 hari, habis itu biasa dan kemudian persoalan bisa selesai. Dari situ sebetulnya muncul harapan dan keyakinan bahwa persoalan sesulit apapun akan terlewati, terselesaikan dengan baik. Sakit seperti apapun akan berakhir dengan kebaikan. Dalam kenyataannya seperti itu. Dalam kenyataannya kita ini dominannya baik. Maka kalau mengalami tantangan, kesulitan, sakit, daripada kita mengeluh, lebih baik kita bersyukur. Karena dengan peristiwa negatif dalam arti mungkin penyakit, mungkin juga pengalaman buruk, situasi sulit, itu adalah kesempatan untuk bisa menghargai apa yang selama ini secara dominan, garis besar, secara mayoritas, kita itu sehat, kita itu baik. Hanya seringkali ketika sehat, ketika dalam keadaan baik, kita tidak merasa, take it for granted. Menjalaninya begitu saja, kadang-kadang syukurnya kurang. Karena sakit itulah kita bisa menghargai betapa indahnya, betapa bahagianya sehat. Mengalami peristiwa kesulitan, sampai pada situasi yang sangat rendah, kita mengistilahkannya, supaya kita bisa melihat betapa bersyukurnya ketika kita dalam keadaan baik, dalam keadaan damai dan tenang. Sehingga mempunyai pengharapan terus-menerus. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah sebetulnya di dalam diri kita ini dikaruniai segala macam hal yang kita perlukan untuk damai, untuk tenang, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita apapun itu. Kita mempunyai akal budi, kita bisa memikirkan bagaimana caranya solusi yang terbaik. Kalau akal budi tidak cukup, kita mempunyai iman. Dengan iman itu, bahkan yang tidak masuk akal, bisa ada jalan keluarnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, iman. Selain itu juga kita diberi intuisi untuk bisa merasa-rasa, untuk bisa mengenali, untuk bisa berefleksi. Dan kemudian meskipun secara akal budi nampaknya tidak meyakinkan, tetapi hati bisa mengatakan ini saja, ikuti suara hati. Dan kemudian benar, kita dibimbing oleh Tuhan di situ. Dan anugerah yang luar biasa besar yang sebetulnya bisa menyelesaikan segala persoalan adalah Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan segala kebenaran.
Karena itu menurut saya kita cukup. Tidak membutuhkan apa-apa untuk bisa hidup baik, untuk bisa hidup bahagia, untuk bisa hidup damai. Yang paling penting adalah mempunyai waktu untuk melihat ke dalam, berpikir, berefleksi, mendengarkan suara hati, dan mendengarkan bimbingan Tuhan di dalam hidup kita. Bahasa sederhananya, bahasa teknisnya dalam hidup rohani adalah discernment. Kalau kita mempunyai waktu tenang, waktu hening, cukup. Tidak ada persoalan yang tidak bisa selesai. Kalau persoalan praktis, kita bisa menggunakan akal budi kita. Kalau persoalan yang berkaitan dengan relasi, kita bisa menggunakan akal budi, juga menggunakan intuisi kita. Sehingga kita bisa berempati, memahami perasaan orang lain. Kalau itu masalah yang sangat sulit, yang di luar kemampuan kita bisa mengatasinya dengan iman. Dan di atas segala-galanya itu, kita bisa mengatasi segala persoalan karena Roh Kudus mengajarkan segala kebenaran, membimbing dan menghibur kita. Maka sebetulnya kita ini cukup, dibekali cukup, talentanya itu cukup. Tinggal apakah kita menyimpan talenta itu, menguburkannya di tanah, dan tidak berbuat apa-apa, atau kemudian kita sungguh-sungguh mensyukurinya. Mensyukurinya dengan memaksimalkan, membuka hati, dengan percaya, dengan sungguh-sungguh berpikir secara mandiri, dan sungguh-sungguh mendengarkan suara hati, bimbingan Tuhan. Singkatnya berdiscernment, menimbang-nimbang di dalam roh apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Karena itu, secara faktual kenyataannya kita itu dominannya baik dan sehat. Dan itu adalah sebuah konfirmasi bahwa sebetulnya Roh Kudus terus berkarya di dalam diri kita. Entah bagaimana, ujung-ujungnya kita menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Dan itu sesuai dengan janji Tuhan. Bahwa Tuhan menjanjikan masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang penuh sukacita dan keselamatan. Tinggal kita sendiri membuka hati. Lebih sering masuk ke dalam diri. Mempunyai saat hening. Karena kita cukup. Cukup untuk bahagia. Cukup untuk damai sejahtera. Cukup, lebih dari cukup. Tidak membutuhkan apa-apa untuk bisa bahagia, untuk bisa bersyukur, untuk bisa damai sejahtera, untuk bisa lega, untuk bisa tenang. Kalau sampai kita ribet, kemudian depresi, itu karena kita kurang terbuka, kurang percaya, kurang mendengarkan suara hati, kurang mendengarkan bimbingan Tuhan, terlalu mengandalkan pikiran kita. Kita berpikir bisa mengatasi seluruh persoalan dengan pikiran kita sendiri, dan itu keliru. Pikiran itu penting, tapi salah satu saja dari anugerah Tuhan yang luar biasa. Masih ada intuisi, masih ada suara hati, masih ada bimbingan Roh Kudus, masih ada iman. Mari kita sungguh-sungguh mengembangkan anugerah talenta yang sudah dikaruniakan Tuhan begitu luar biasa kepada kita. Kita perlu percaya diri, sekaligus perlu mengenali diri kita, juga mengenali siapa diri kita di mata Tuhan. Dengan cara itulah kita bisa menjalani hidup ini penuh damai, penuh sejahtera, penuh sukacita. Karena kita itu begitu dicintai Tuhan. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.